Selamat malam, saya Jatuh Ratma dan sudah bersama dengan Ibu Clarianti Pangaribuan dan Pak Pinondang Simanjuntak. Malam hari ini kami bertiga dan nanti bisa bergabung karena sedang di tengah jalan Pak Fahmi Akbar ya. Kita Proses. ingin berbicara tentang RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, Cipta Kerja. Kita tahu hari ini dan sebelumnya kemarin gitu kan sudah terjadi aksi demo penolakan di mana-mana di Jakarta. Hari ini tuh wah terjadi yang kita tidak harapkan ya. Tapi kita tidak bicara tentang keseluruhan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Memang terjadi dan pro dan kontra. Kita ingin lebih jauh menilik soal pasal pendidikan yang ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ini masih ada satu pasal, yaitu pasal 65 di paragraf 12 bicara tentang perizinan usaha lembaga pendidikan yang sebetulnya pasal ini merupakan pasal klaster pendidikan yang sebelumnya sudah dinyatakan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, tetapi ya banyak juga pihak yang katanya udah dikeluarin, tapi kok masih ada begitu ya. Lalu seperti apa sebetulnya pemaknaan dari aturan yang sudah disahkan itu dan bagaimana juga nasib pendidikan di tanah air? Pasti ada yang setuju dan tidak setuju soal perizinan usaha lembaga pendidikan ini. Kita akan membahasnya malam hari ini. Saya akan persilahkan terlebih dahulu ke Ibu Yanti Pangaribuan. Ya, Ibu Yanti kita tahu pengalamannya mengelola lembaga pendidikan, ya. Dan kalau bicara tentang nanti lebih jauh akan kita ulas juga soal komersialisasi, ya. Tapi boleh silakan pandangannya dulu soal pasal pendidikan di RUU Cipta Kerja. Silakan. Ya, kalau menurut saya pasal 65 pada paragraf ke-12 itu tentang bidang pendidikan dan kebudayaan. Itu pasal itu memang menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha yang diatur dengan peraturan peraturan pemerintah ya. Betul. Nah, kalau saya pribadi saya menyetujui artinya pihak pemodal asing bisa saja membangun lembaga pendidikan selama memenuhi izin dari pemerintah pusat. Jadi mereka nggak bisa sembarang-sembarang juga sih main mendirikan gitu. Pengalaman saya beberapa tahun yang lalu untuk perizinan itu sungguh sangat sulit ya. Awal-awal saya marah, saya kesel, susah banget sih nih bikin perizinan dari mulai ke camat, dari mulai kelurahan, kecamatan, bahkan pas di Kementerian Pendidikan pun sulit, banyak yang harus dipenuhi, yang terkesan sepertinya mengada-ada, tapi sesudah saya pelajari ternyata itu baik karena kami harus buat satu ada muatan lokal, jadi ada pemerintahan dari segi kurikulum yang harus kami penuhi, itu satu. Yang kedua ada tentang tenaga asing. Memang tenaga asing itu tidak ada diharus apa namanya nggak harus punya sertifikat pendidikan, tapi beliau itu adalah lulusan sarjana S2 bahasa Inggris yang notabene di negaranya itu dia ngajarin SMP. Oke. Jadi menurut saya ya selama itu membuat satu perizinan menjadi satu lembaga pendidikan menjadi satu badan hukum yang menjadi lebih baik dan pemerintah melindungi, kemudian lembaga pendidikan tersebut mendapatkan haknya, ya why not gitu loh, nggak apa-apa gitu. Kalau Oke. sepanjang itu ya, iya. Baik, jadi Bu Yanti melihat sebetulnya pasal ini ditujukan pertama untuk memberikan alas hukum bagi praktek yang memang sudah berlangsung selama ini, begitu ya. Jadi kita Iya. tahu memang ada banyak juga pihak-pihak dari swasta termasuk juga dari luar yang mengelola dan memberikan pelayanan pendidikan di tanah air dan Ibu Yanti melihat pasal ini adalah alas hukum untuk mereka, begitu ya. Karena kan Iya. selama ini mungkin ada simpang siuran soal peraturan, nah Iya. diajukan dengan adanya pasal di Undang-Undang Cipta Kerja,
Karena kalau Ya, kita melihat memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan semangatnya adalah ditujukan untuk menarik investasi. Ya, ya, tapi kita tahu bahwa sudah banyak begitu kan yang disuarakan berkaitan dengan urusan pendidikan jangan dikait-kaitkan dengan apa bicara tentang pendidikan. undang-undang ini, tapi ya faktanya itu masuk satu pasal begitu. Tapi silakan sekarang ke Pak Pinondang terlebih dahulu silakan. Ya, terima kasih Kang Ajat. Eh, Kalau saya melihat filosofinya dulu ya, bahwa pertama pendidikan itu eh, adalah hak dari seluruh masyarakat gitu ya, untuk memperoleh pendidikan di negara kita. Nah, yang kedua, Indonesia punya keterbatasan, betul, punya keterbatasan dalam berbagai hal, misalnya modal, juga apa namanya kemampuan teknologi dan metode pengajaran dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu diwanti-wanti sebenarnya bagaimana kedua hal ini bisa berjalan dengan instrumen undang-undang yang dibuat. Jangan sampai nanti pendidikan itu menjadi usaha secara general seluruhnya gitu. Itu berbahaya. Kalau itu menjadi usaha, menjadi semacam usaha kepada semuanya gitu ya, semua yang namanya pendidikan di Indonesia dianggap menjadi usaha, itu persoalan yang muncul akan banyak juga nanti karena pemerataan ekonomi dari masyarakat kita juga tidak sama. Bagaimana tetap saya selalu melihat bagaimana masyarakat yang di pinggir yang penghasilannya rendah, yang petani, nelayan, buruh yang di pedalaman dan lain sebagainya itu. Bagaimana mereka mau menyekolahkan anaknya kalau pendidikan itu usaha. Nah, itu pertanyaan yang harus bisa dijawab itu sebenarnya oleh pemerintah Iya. supaya bisa pendidikan itu benar-benar tidak menjadi sesuatu gitu. Nah, kalau mau mengundang investor ke Indonesia soal pendidikan, kan banyak cara yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi dibuatlah aturan yang clear khusus kepada yang invest. Mungkin gini, anak-anak yang berkecukupan dari Indonesia mungkin banyak sekolah di Singapura, di mana di Eropa, di Inggris atau di Amerika dan lain sebagainya. Nah, mereka itu ditarik aja ke dalam dengan membuka pendidikan yang apa namanya join antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, misalnya supaya mereka itu tidak lari ke luar negeri, cukup di dalam saja, misalnya mutunya sama, kualitasnya sama. Nah, kalau itu dianggap sebagai usaha, ya menurut saya tidak masalah karena itu memang bisa di apa namanya bisa digunakan untuk mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Iya. Jadi kalau yang lain saya kurang setuju itu di generalisir gitu. Baik. Ini Itu. kan kita pertama bicara dulu tentang bahasa undang-undang ya. Karena ini pasti akan mengikat, sudah disahkan, dan memang ada tenggat waktu 30 hari bagi Presiden untuk menyetujuinya atau tidak. Dan memang pilihannya adalah kalau kita bicara tentang pengawalan terhadap prakteknya nanti, apakah memang ini nanti akan membuat pendidikan itu menjadi barang dagangan, begitu kan, karena diperlakukan sama seperti izin usaha, atau untuk tadi hanya khusus pada hal-hal tertentu saja, ini kan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pilihannya adalah memang kita bisa mengawal peraturan pemerintahnya atau ya menolak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada, bisa mengajukan judicial review. Tapi yang ingin juga saya soroti kalau bicara tentang perizinan usaha, ini di undang-undang ini perizinan usaha itu dimaksudkan sebagai bentuk dari pengakuan legalitas
Nah, artinya bahwa mereka yang tidak memiliki izin usaha dianggap ilegal. Nah, apakah ini untuk sesuatu yang baru atau tidak? Itu juga memang harus di-clear di peraturan pemerintah. Di luar itu, kita tahu bahwa kalau bicara tentang pendidikan, kalau menurut saya, ini kan adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang, di mana setiap orang siapapun mereka, dimanapun mereka, pendidikan berkualitas itu harus menjadi hak begitu. Bukan dia membeli sesuatu untuk sesuatu yang baik, tapi negara harus memberikan sebaik-baiknya bagi mereka gitu. Karena kalau cara pandang kita bicara tentang pendidikan sebagai ladang bisnis untuk mencari untung begitu, ya akhirnya nanti akan terjadi pengelompokan-pengelompokan masyarakat di mana saya cuma bisa bayar 1 juta ya sekolahnya yang seperti ini. Beda halnya mungkin ada sebagian yang buka usahanya di atas 5 juta, mungkin pelayanannya lain, ada juga yang 10 juta gitu. Tapi kalau juga saya ingin sedikit memahami apa yang dipikirkan oleh pemerintah, mungkin saja pemerintah ini melihat bahwa ini kan banyaknya sekolah swasta, ya. Kalau banyak sekolah swasta, kalau kita urusin izinnya aja, udah berapa tuh? Ya, belum lagi tadi ya sekolah-sekolah kerjasama. Udah berapa kan itu bisa jadi pendapatan bagi negara karena itu juga bagian dari penanaman investasi begitu. Bisa jadi mungkin seperti itu atau juga tadi landasan hukum bagi praktek untuk yang baru akan mendirikan. Tapi ya kita lari lagi ke semangat dari Undang-Undang Dasar 1945, jangan menjadikan pendidikan ini sebagai barang dagangan, ya, karena ya ini akan sangat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara, siapapun itu, dia berhak untuk dilayani dengan pendidikan yang bermutu. Itu yang saya pikir ini penting untuk jadi catatan ya, karena ini akan ada kaitannya juga dengan nanti soal sekarang kan yang jadi diskusi adalah kapitalisasi pendidikan. Tapi kalau menurut Bu Yanti seperti apa tuh soal soal ini ya, soal jasa pendidikan yang ya memang faktanya mahal sih, ada juga ya yang memang harus 40 juta, 50 juta untuk daftar sekolah dasar. Silakan. Kang, kalau kita lihat di Amerika misalnya, itu biaya pendidikan buat warga negara Amerika dibandingkan dengan biaya pendidikan non warga negara Amerika, itu jauh bedanya. Artinya mereka bisa memilah. Kalau buat orang yang bukan warga negara, mereka buat itu pendidikan itu sebagai bisnis penghasilan buat mereka. Banyak itu dari seluruh dunia datang ke sana, dari Cina banyak, dari Indonesia juga banyak. Beda warga negara, beda beda harganya. Beda tarif ya. Jadi di Indonesia harus mikirin begitu menurut saya ya. Jadi jangan sampai tertinggal nih warga negara, karena menurut saya masih mayoritas warga negara kita ini warga negara yang untuk pendidikan itu belum memiliki kecukupan energi yang kuat gitu loh. Okay. Jadi kalau itu nanti diberlakukan merata, habislah itu mereka itu. Nggak tahu jadi apa nanti mereka kalau itu tidak diawasi oleh peraturan yang ketat untuk memilah dengan benar manakah yang harus dianggap komoditi bis, mana yang tidak gitu Pak. Ya, silakan Bu Yanti. Ya, memang bagi banyak orang pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja ini menempatkan sepertinya pendidikan ini sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Apalagi kita tahu semua dan paham bahwa salah satu tujuan negara di pasal 31 ya, Undang-Undang 45 tadi seperti Pak Ngajat katakan, pendidikan itu hak setiap warga negara dan negara itu wajib untuk membiayainya. Tapi kalau dari saya memahaminya gini, kenapa disahkan? Ini disahkan itu sebagai jembatan untuk perizinan lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus. Jadi gini, ketika satu investor mau menginvest ke satu daerah,
kan ada beberapa daerah nih yang katanya jadi target pemerintah untuk dikembangkan. Itu mereka diharuskan membuat sekolah. Yang saya pahami sih seperti itu, diharuskan membuat membangun sebuah sekolah. Dan saya juga meyakini bahwa dengan kolaborasi itu kunci dalam pemerintahan, pemerataan pendidikan. Jadi kita harus mengakui bahwa tangan pemerintah ini nggak sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Jadi saya sih melihatnya kayak seperti jadi kalau saya menilainya RUU Cipta Kerja ini menganut kesetaraan, ada open source, jadi membuka keran gitu bagi investor untuk buka sekolah. Kalau saya masih positifnya sih berpikirnya Iya. seperti itu Pak, karena apa namanya tuh, menyelami cara berpikir pemerintah gitu ya. ya saya coba dan mengimani mengimani gitu loh. Karena saya mengimani juga bahwa Cipta Kerja ini bagi pendidikan itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan administrasi sistem pendidikan kita. Oke. Coba bayangin deh, yang di pulau-pulau itu kan tidak terakomodir dengan baik. Jadi pemerintah ingin memberikan pada, ayo lu boleh invest, tapi kamu harus bikin sekolah ya di situ ya. Kalau nggak salah itu sudah terjadi juga sih di Papua, di mana lagi ya, di NTT apa NTB, itu daerah di mana ada perindustrian, ada tambang, situ mereka buka sekolah bagus. Oke. Sepertinya itu akan diberlakukan secara nasional, mungkin udah mau diekspansi ke beberapa daerah. Baik. Jadi memang sih kesannya apa namanya seperti dikomersialkan. Kalau saya menyelami seperti itu Oke, gitu. ya baik. Tapi memang ini satu diskusi yang memang bisa panjang. Kenapa? Karena di pasal ini memang dibuat agak sedikit datar ya. Kalau kemarin Ya. sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dikeluarkan, kita bisa lihat turunannya. Ada banyak pasal-pasal tentang pendidikan yang memang diklasterkan di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi untuk yang baru disahkan ini hanya menyisakan satu pasal 65 dengan 2 ayat begitu kan, dan kesemuanya nanti akan diperjelas lagi di peraturan pemerintah. Jadi memang yang harus dikuatkan adalah peraturan pemerintahnya untuk bisa menjaga tadi supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memang benar-benar menjadikan pendidikan itu sebagai barang dagangan. Karena kalau tadi sesuai dengan diskusi di awal, kalau cara berpikirnya akan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan, tentu akan sangat keliru dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Hanya Kalau saja, saya ingin juga mengatakan seperti ini, Bu Yanti, Pak Pin. Kemarin tanggal 24, kementerian itu mengatakan mencabut klaster Ya. pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Dia mengatakan mereka mendengar aspirasi dari kalangan praktisi dan akademisi yang concern pada pendidikan, organisasi, dan berbagai lembaga yang memang mengajukan surat keberatan dan dinyatakan dicabut. Itu kan kabar baik. Tetapi pada saat pengesahan, ada satu pasal yang diambil dari klaster pendidikan. Nah, ini kan ada yang saya pikir tidak terbuka. Kalau harus saya katakan nggak jujur, ya harusnya kan dibuka, begitu kan? Pada saat itu tidak semua dicabut, tapi hanya satu saya sisakan, gitu kan? Dengan alasan apa? Disampaikan. Nah, kalau diam-diam seperti itu, jadi kayak memberikan harapan palsu dan penuh dengan kebohongan. Bagaimana kita bisa, begitu kan, mengatakan bahwa memasukkan satu pasal ini tadi hanya untuk, kalau Bu Yanti mengatakan untuk kawasan ekonomi khusus gitu. Karena secara filosofi kalau pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan, saya melihatnya nanti begitu dalam prakteknya, ya namanya juga izin usaha ya, ada usaha kelas warteg, ada restoran bintang 5, ada kelas melati gitu kan. Dan ya bagusnya kan pemerintah itu memperbanyak sekolah negeri. Nih, sekarang malah diperbanyak sekolah swasta dengan izin-izin usaha yang mungkin saja nanti akan punya apa, variasi-variasi sendiri ya nanti sekolahnya, dan itu saya pikir nggak bagus. Sekarang ini praktek di tanah air sendiri pun kelas-kelas pendidikan tuh ketara banget gitu ya. Jadi ada yang memang swasta juga mahal banget,
setengah, ada yang biasa aja, bahkan ada yang gratis gitu. Itu juga saya pikir nggak bagus kalau memang dibiarkan begitu aja. Silakan Tulang. Iya, jadi memang pemerintah, saya juga agak bingung itu kok bisa yang sudah dikatakan dicabut tapi muncul gitu. Itu apa kelalaian atau sengaja atau bagaimana? Kecepatan. Kayaknya perlu ditelusuri lebih jauh itu kenapa bisa muncul lagi. Karena kan kalau sudah dikatakan di publik, berarti kan sudah itu ya, Ya, sudah sudah sama itu dengan yang sebenarnya akan dilakukan gitu. Tidak bisa lagi itu di ini. Jadi kalau dibilang bohong agak kecil kemungkinannya ya. Itu mungkin eh ngerti juga saya. Ada masalah apa di dalam gitu. oke. Jadi kasihan juga si menteri kita mengatakan bohong padahal sebenarnya kelihatannya bukan di situ masalahnya. Ada masalah lain yang di luar pengetahuan beliau atau bagaimana gitu. Ba- Kemudian yang berikutnya adalah sekarang udah keluar nih kan ada berbagai macam cara untuk mengkritisi, Betul. bisa melalui Mahkamah Konstitusi, bisa juga peraturan pemerintahnya yang lebih diurai Dikawal. lebih ketat Iya. ya, supaya dikawal itu undang-undang itu berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Jadi tidak perlu ribut-ribut terlalu jauh menurut saya, malah rugi kita semua kalau terlalu ribut-ribut itu aja yang dilakukan. Bahwa kenapa itu bisa terjadi ya, kita kawal Oke. dengan peraturan yang lebih ketat supaya dibuat oleh pemerintah. Karena gini Kang, tetap saya memegang prinsip walaupun berbeda dengan Bu Yanti ini, prinsip bahwa semua warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk sekolah dimanapun sekolahnya, kira-kira Iya. gitulah di Indonesia ini gitu. Baik. Tapi kalau ngomongin soal sebelum ke Bu Yanti ya, soal oke, kita nanti akan kawal begitu ya. Tapi kalau dalam prosesnya yang kita banyak menemukan gitulah ya. Banyak menemukan proses pengambilan kebijakan termasuk juga menambahkan satu pasal dari klaster pendidikan ke Undang-Undang Cipta Kerja setelah yang bersangkutan mengatakan sendiri dicabut begitu kan. Ini kan ada ketidakterbukaan. Padahal masyarakat pendidikan di Indonesia ini sangat terbuka begitu kan untuk kita sama-sama berkolaborasi memajukan pendidikan di tanah air. Yuk ajak diskusi begitu kan, terbuka diungkapkan ke publik apa sebetulnya yang menjadi pemikirannya. Nah, kalau kita ingin mengawasi, boleh kita kawal terkait dengan peraturan pemerintahnya. Tentu mengawal dengan Kementerian Pendidikan. Nah, sayangnya ini dikhawatirkan main belakangnya ini yang kadang-kadang tahu-tahu udah jadi aja gitu kan. Ini Ya. yang saya sih ngelihatnya dalam beberapa hal kok selalu seperti itu, selalu memunculkan polemik terlebih dahulu, baru diklarifikasi, baru diperbaiki. Cara-cara seperti ini jelas cara-cara yang tidak baik untuk membangun pendidikan karena kritik kita ini bukan kritik yang tanpa alasan, tapi kritik untuk membangun karena kita sangat juga punya tanggung jawab untuk sama-sama yuk kita bangun pendidikan ini jauh lebih baik. Ini pemikiran-pemikirannya apa? Itu yang justru juga tidak terbuka. Silakan Bu Yanti. Ya, balik lagi ya. Kita semua sudah sepakat pada program pendidikan bangsa ini yaitu Merdeka Belajar. Saya tahu sekali Tulang tuh paling suka tuh Merdeka Belajar, setuju, setuju gitu. Tapi Merdeka Belajar saya itu nggak kan, terlalu sepakat banget. Merdeka Belajar itu kan memiliki paradigma kebebasan masing-masing ya, masing-masing institusi untuk belajar apa sih yang mau mereka berikan pada mahasiswanya dan apa yang mahasiswa itu ingin tahu. Dan logikanya kalau kita sepakat pada pengaturan dan penyetaraan itu kan menghasilkan kepatuhan ya. Jadi saya coba menyelami mungkin maksudnya Mas Menteri itu oke deh, kemerdekaan belajar itu kan bisa menghasilkan otonomi, otonomi bisa menghasilkan inovasi. Ya sudahlah, saya bikinlah ini RUU Cipta Kerja seperti itu. Terus yang kedua, ekonomi diperbaiki.
ya kan ya, misalnya dengan membuka keran investor untuk masuk ke Indonesia. Cara berpikirnya adalah kalau investor masuk kan pasti pendidikan akan berjalan dengan apa namanya, oke deh yuk kita sisipin dengan pendidikan. Kalau saya itu masih tetap masih berpikiran baik. Satu pasti nanti akan ada satu peraturan dari pemerintah, selain mereka bikin sekolah mahal, mereka juga diharuskan membantu sekolah rakyat di sekitar itu. Itu yang saya tahu banget di daerah Papua dilakukan seperti itu. Karena jadi satu mereka bikin sekolah mahal, satu lagi mereka ngambil satu sekolah, entah itu sekolah negeri atau sekolah yang berbasis agama, cuman diharuskan yang berkekurangan. Mungkin pemerintah menilai oh di sini nih jadi oke nih. Sayangnya mungkin yang di daerah sana kurang terekspos dengan baik. Nah, yang ketiga tadi Kang Ajat bahas tentang tahapan kebijakan publik. Memang tahapan kebijakan yang publik itu kan ada agendanya, ada formulasinya, ada adopsi kebijakan dari berbagai pihak, ya kan ya. Sayangnya ini nggak transparan oleh Mas Menteri. Dalam hal ini saya katakan adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu yang membuat polemik, kok ujuk-ujuk tiba-tiba jadi, padahal ngomongnya nggak jadi. Tuh, makanya akhirnya dibilang, nah kamu bohong ya. Jadi ya gimana ya. Jadi yang perumusannya itu harusnya aktor-aktor pembuat kebijakan itu sih yang menjelaskan sama kita kenapa ini dijadikan, alasannya apa. Jadi betul. Ya karena memang ini masih butuh peraturan pemerintah. Sebetulnya maksud dari dicantumkannya pasal ini tuh arahnya kemana. Tapi namanya juga undang-undang. Pasal undang-undang itu sangat besar pengaruhnya dan bisa digunakan oleh pemerintah dengan pemaknaan yang beragam. Apalagi maknanya tidak saklek gitu ya, tidak jelas, bisa multifungsi. Tadi bisa kita terjemahkan sebagai komersialisasi atau tadi untuk pendataan dan lain sebagainya. Ya, seperti kita saat ini ya kan beda-beda kan ya. Betul. Nah, itu adalah cara-cara pembuat undang-undang yang memang ya tadi pemaknaannya dibuat luas supaya yang bersangkutan nantinya dalam pelaksanaan itu bisa dengan leluasa lagi melebarkan peraturan pemerintahnya. Itu sih. Tapi saya kembali ke tadi nyorotin soal ada CSR perusahaan gitu ya. Boleh jadi itu satu hal yang baik yang memang diterapkan gitu. Tapi saya tidak sepakat kalau dalam satu rumpun itu tetap ada kelas-kelas. Ya, kita kelihatan banget gitu ya, si miskin disekolahin di sini, si kaya disekolahin di sini. Padahal kalau kita berkaca dari student center lah ya, satu prinsip yang memang kita anut dalam konteks pedagogis, di mana setiap anak itu punya kebebasan untuk memilih dan mengembangkan potensinya. Tetapi kalau di kelas-kelas seperti ini, ya tidak banyak orang yang ya saya pengen ke sekolah A tapi saya nggak punya biaya karena sekolah itu mahal, itu juga tidak akan terwujud. Jadi memang semuanya saya pikir semangatnya ini saya hanya pesannya gini, negara itu jangan menghilangkan tanggung jawab dia tentang pendidikan yang baik bagi warganya. Kalau dalam prakteknya kan sekarang juga ada banyak sekolah-sekolah mahal, iya, gitu kan. Dan banyak juga orang-orang yang menjadikan sekolah ini kan kita harus aku ya ada banyak ya rekan-rekan kita begitu kan yang memandang bahwa pendidikan ini salah satu sektor kok tiap tahun anak ini banyak ya kalau kita buka sekolah untung juga nih kan gitu kan ada banyak yang berpikir seperti itu tapi negara jangan berpikir seperti itu gitu lah. Kalau masyarakat berpikir seperti itu, ya namanya juga masyarakat. Tapi kalau negara tidak boleh berpikir seperti itu. Dan undang-undang itu adalah bunyi berpikir negara. Kira-kira seperti itu kalau saya. Tulang silakan. Ya, jadi memang betul itu Kang. Disinilah fungsi pemerintah, bagaimana berinovasi. Misalnya walaupun ada yang berbau
usaha gitu ya, dengan masuknya investor, tapi harus di-manage sedemikian rupa. Pertama, seluruh standar pendidikan itu sama, mau yang investor, mau yang negeri, yang mana itu sama. Itu tugas besar yang harus dikerjakan kalau udah mulai begini gitu. Iya. Itu harus cepat dan segera. Jadi standarisasinya itu harus sama semua, sehingga tidak ada klaster seperti yang Kakang bilang tadi. Jadi bagaimana supaya sama? Pertama, yang berbau usaha atau investor ini, dia punya tanggung jawab social responsibility-nya ya, untuk membina sekolah-sekolah yang lain supaya sama gitu loh dengan dia, dengan kualitasnya sama. Ada tanggung jawabnya di situ. Tapi mungkin keistimewaannya adalah soal apa ya? Ada fasilitas-fasilitas khusus yang tidak perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain karena standarnya udah cukup gitu. Kalau ini standarnya dilebihkan karena dia memiliki biaya untuk itu gitu, sehingga orang bisa sekolah ke situ, orang yang berkeinginan lebih ya bolehlah ke situ gitu loh. Tapi standar generalnya sama. Seperti di luar negeri juga gitu. Akreditasi standar sekolah itu hampir sama semua. Tapi ada sekolah tertentu punya kelebihan, sekolah lain punya kelebihan. Tapi yang standar mutu itu sama. Mau di sekolah dimanapun sama gitu. Nah itu yang harus dijaga. Bagaimana peraturan pemerintah membuat itu kalau ini dipertahankan gitu ya, izin usaha ini, dengan catatan supaya investor masuk tadi, kesulitan-kesulitan dana bisa teratasi, tapi harus dijaga. Jangan sampai nanti orang-orang yang sudah di pinggir sana, anak petani, nelayan itu, ya udah mereka nanti ngumpul-ngumpul di pertanian sama di pinggir laut itu aja, nggak sekolah itu nanti itu. Kalau udah semua bisnis usaha pendidikan kita gitu. Satu. Yang berikutnya juga biasanya kalau udah bisnis value-nya berbeda dengan yang bukan bisnis, khususnya pendidikan ya. Yeah. Value-nya beda. Jadi karakteristik pendidikan yang bukan bisnis itu ada apa namanya? Ada kultur di situ yang nilainya tidak sama dengan yang dunia bisnis. Kalau yang dunia bisnis apa namanya? Saya bayar ya saya dapat, gitu kan? Kalau di perguruan sekolah yang lain yang ditangani oleh pemerintah tidak begitu. Pemerintah bertanggung jawab, tapi orang yang sekolah ya sekolah dengan baik kan gitu ya. Iya. Itu saya kira harus. Iya, saya ingin menambahkan tadi ya, bicara tentang value ini juga yang memang akan terjadi ya pada saat sekolah dipandang sebagai barang begitu kan. Artinya ini adalah ladang untuk pengambilan untung. Ya sama lah kayak misal kalau dari sisi pengelola misalnya, tentu saja ya namanya juga ngambil untung. Jadi sebanyak-banyaknya menampung, sebanyak-banyaknya mengeluarkan untuk apa? Tujuannya untuk cari untung. Iya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, kalau bicara tentang transaksi di tengah masyarakat tadi, pada saat saya kan sudah membeli, saya ingin mendapatkan sesuatu, ya boleh memang ada nilai tawar segala macam. Tapi yang akhirnya terjadi adalah ada banyak tadi, kita kan semangatnya katanya merdeka ya, tapi bolehlah jujur silakan. Mungkin ada sebagian teman-teman kita begitu kan yang mempraktekkan diri dalam konteks tadi ya di sekolah yang orang tuanya bayar mahal, kira-kira merdekanya seperti apa gitu kan. Hal-hal seperti ini yang memang perlu juga secara 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 budaya begitu kan dipertahankan karena pendidikan ini lain nggak bisa gitu kan. Guru itu nggak bisa dibeli. Nah sekarang orang tua mau membeli karena yang namanya juga tadi karena sekolahnya membuka usaha gitu kan, sekolah buka usaha orang-orang tua beli, nah guru jangan sampai kebeli gitu. Silakan Bu Yanti. Ya kalau saya lihatnya gini Kang Ajat, RUU Cipta Kerja ini kan sepertinya kan membuka keran jadi pendidikan jadi pasar bebas ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, pada akhirnya para guru dosen itu dikatakan lagi bukan tenaga pendidikan tetapi sebagai profesional. Nah, kalau dia dianggap profesional itu punya penghargaannya sangat tinggi loh di society bahkan ketika urusan penggajian.
Kayak misalnya di Singapura, itu untuk penghargaan terhadap guru tuh sangat tinggi loh negara tetangga kita. Karena untuk menjadi guru atau dosen itu tidak sembarangan. Kalau kamu nggak pinter, kalau kamu nggak rajin atau ogah-ogahan belajar, kamu nggak bisa jadi pendidik ya, sebagai educator. Jadi ketika kita misalnya ngambil ajukan kredit ke bank atau ke rumah sakit, begitu tahu I'm a lecturer or I'm a a teacher, langsung loh mereka nomor satuin kita karena bagi mereka oh ya aku bisa begini karena guru itu loh apresiasi masyarakat sosial itu sangat tinggi mengangkat guru jadi disegani deh kalau di sana coba deh kalau kayak kita kalau saya sih ngeliatnya gitu apa menyikapnya gitu apa RU ini bisa meningkatkan prestise atau menaikkan golongan guru dan dosen ini menjadi tenaga profesional gitu. Kalau di sini kan enggak, sama aja. Kalau jadi dokter baru hebat. Atau insinyur tuh kayak tulang baru dibilang jempol. Padahal Baik. kayak gara-gara guru kan. Tapi memang kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dengan satu pasal ini bahwa pendidikan ini akan banyak berubah begitu kan. Tapi tadi orientasi berpikir kita jangan sampai salah begitu. Kalau saya sih gitu, jangan sampai memandang bahwa pendidikan ini barang begitu kan yang dalam konteks diperjualbelikan karena pertama semangatnya tidak sesuai dengan undang-undang, berikutnya secara pedagogis nanti juga akan lain begitu kan. Nilai-nilai yang akan dibangun juga akan lain pada saat kita mengorientasikan ini sebagai ladang bisnis gitu. Tapi satu sih yang Kang Ajat yang saya di antara itu ada sih yang saya nggak setuju adalah ada tuh turunannya mengatakan guru atau dosen dari luar negeri itu tidak bersertifikat pun tidak apa-apa. Itu Oke. Tapi itu udah dicabut kalau yang itu. aku tuh sebel yang itu sih. Untungnya udah dicabut. Makanya itu kan klaster pendidikan. Jadi ada banyak memang yang masuk begitu kan. Tetapi yang menyisakan adalah soal perizinan. Perizinan usaha. Dan itu adalah bentuk legalitas. Apakah nanti misalnya yang sudah ada sekarang yang sudah existing harus harus registrasi begitu kan? Atau ini hanya untuk yang baru? Nah, untuk yang registrasi ulang itu juga semangatnya akan sangat lain karena ada banyak orang yang memang saya nggak mau nyari untung, tapi kok saya diperlakukan seperti orang yang buka usaha gitu kan? Karena listrik toko sama listrik yayasan pendidikan lain loh bayarnya tulang. Nah, iya. Kalau nanti izin usaha sekolahnya, nah itu ya. Saya sih mikirnya gitu. Kalau nanti semuanya izin usaha, apakah secara konteks perlakuan soal PAM gitu ya, soal listrik juga dibuat sama seperti pelaku usaha yang lain, karena kan ini terkait dengan izin usaha. Dan kita bisa ngerasain kok, punya toko sama punya sekolah, listriknya beda bayarnya. Karena misinya adalah misi sosial kalau sekolah, sementara toko adalah misinya bisnis. Bayangin kalau bayar listriknya mahal, mau nggak mau, iuran kepada siswa juga harus mahal gitu lah. Kira-kira mungkin itu Pak, ya pemikiran masyarakat. Itu dimunculkan di situ karena mungkin ke depan dia berpikir dari negara-negara lain akan sekolah ke Indonesia gitu. Jadi dia kan begitu ya tulang. Akan itu gitu loh. Setahu saya dulu di mahasiswa kedokteran Malaysia itu banyak belajar di UI. Ya. Itu tahunya gini. Jadi aku lagi ke Malaysia, waktu itu lagi ke Penang, supirnya tuh ngomong, Indonesia dulu hebat. Banyak dari anak-anak kami belajar katanya di negara Anda gitu. Aku udah bangga aja. Oh, keren. Tapi sekarang orang belajar sama kami udah sebel saya. Ya, memang begitu faktanya. Itu lihat laut. Iya, tapi negara you keruk-keruk ai punya pasir. Akhirnya kita ketawa-ketawa berdua. Baik, teman-teman semuanya, mungkin kita sampai ke terakhir ya, apa closing statement, harapan dan catatan-catatannya untuk tema kita malam hari ini. Saya mulai dari Bu Yanti terlebih dahulu, silakan. Oke, gini, inti dari
negara yang kesejahteraan atau welfare state adalah bagaimana pemerintah itu bisa memberikan pelayanan kepada publik atau public service secara baik dan terukur sehingga tercapai tujuan nasional, kesejahteraan rakyat, pendidikannya juga berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, Indonesia memang perlu segera berbenah dan mencapai target pendidikan yang seperti kita semua idam-idamkan, menciptakan manusia-manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti. Kemudian ya untuk mendukung negara sejahtera itu harus didukung dengan kebijakan publik yang pro rakyat. Sepanjang itu untuk pro rakyat, sepanjang itu kebijakannya untuk kepentingan publik atau public mission, bukan kepentingan elit, saya mendukung. Baik. Berikutnya silakan Pak Pin. Ya, jadi pemerintah mesti melihat secara jernih ya bahwa pertama sumber daya manusia itu adalah core atau inti dari sebuah bangsa untuk maju gitu. Sumber daya manusia itu pabriknya ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu kalau mau mengelola atau membuat instrumen atau peraturan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan itu mesti digumuli benar-benar, jangan sampai akhirnya malah kontradiksi dengan tujuan untuk mengangkat sumber daya manusia kita lebih baik. Berikutnya adalah bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan yang besar alamnya ya. Jadi artinya pendidikan itu bisa diarahkan ke program-program studi yang sesuai kondisi alam kita. Misalnya pertanian, pertambangan, perikanan, teknologi yang lain segala macam itu di seluruh wilayah Indonesia itu saya kira banyak itu yang tidak dimiliki negara lain. Nah kalau ini dipakai untuk investor, ini bagus sekali gitu loh. Sehingga nanti orang-orang dari negara lain tidak datang kemana-mana, datang ke situ belajar gitu, karena hanya ada di Indonesia gitu misalnya. Nah mungkin itu masukan buat pemerintah dalam hal mengaturnya nanti supaya tercapai tujuan yang sebenarnya itu gitu. Dan mereka akhirnya nanti ada responsibility-nya untuk membina dan membantu pendidikan-pendidikan yang lain supaya akreditasinya itu, mutunya itu sama gitu. Itu saya kira yang masukan yang bisa saya berikan, Kang. Ya, baik. Terima kasih buat Bu Yanti dan Pak Pin ya. Dan saya sebagai penutup ya, seperti yang tadi disampaikan, kalau berbicara tentang aktivitas usaha dan pendidikan menjadi salah satu aktivitas usaha, ini saya berpikir ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar dan itu yang harus ditegakkan. Pejabat itu kan disumpah dan janji untuk setia dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang harus dipegang. Berikutnya, kekhawatiran soal nanti akan muncul pendidikan murah dan mahal. Kalau itu terjadi, tentu saja akan memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Dan itu ya cita-cita kita untuk mewujudkan kesejahteraan akan jauh panggang dari api. Memang ada sebagian orang yang berpandangan bisa saja ini berdampak baik begitu kan, tapi ada juga yang tetap kekeh dengan penolakannya dan itu bisa diajukan melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Karena ini sudah disahkan ya, kita tinggal menunggu ya bagaimana pemerintah menyetujui mengesahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Pilihannya ada dalam peraturan pemerintah, maka untuk itu kita bisa kawal peraturan pemerintahnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya harus lebih terbuka lagi dalam menyusun PP ini. Jangan sampai ada hidden agenda dan akan membuat permasalahan baru. Berikut opsi kedua adalah sebelum pemerintah menerima, kan ada 30 hari, Presiden bisa menerima atau menolak. Maka ya bisa jadi ya menolak pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai alasan yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berbincang banyak diskusi malam hari ini. Ini Pak Fahmi tidak bisa gabung ya karena masih dalam perjalanan, jadi ada koneksi yang kurang lancar ini ya. Memang kalau bisa tentang koneksi walaupun sudah
ada pulsa gratis, koneksinya yang paling penting, bukan pulsanya gitu ya. Infrastruktur digitalnya itu juga harus Sinyal. dipikirkan. Betul. Terima kasih Bu Clara. Ya betul. Sehat terus Bu Clara. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Bin. Sehat-sehat ya semuanya ya. Kuat semuanya dan salam kami Sehat. untuk Anda semuanya yang menyaksikan ID Edu Talk. Sukses selalu dan maju terus pendidikan Indonesia. Saya Ajatul Ratma. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.